Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus, dan sebelum kita melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi perdagangan ataupun pembukaan perdagangan dan posisi IHSG pada pagi hari ini. Kita lihat di layar televisi berikut ini, pemirsa, kita akan ulas sedikit terkait dengan IHSG sejauh ini tampak menguat tipis di 0,56% ke 7.660-an. Kemudian sejumlah top gainers ini datang dari Wifi, Inet, kemudian BRPT, Brand, ENRG, JARR, Medco, Pewon, DOH, dan juga BBKP. Sementara itu top losers datang dari PGEO, kemudian Eral, Apex, MDKA, DMAS, PTPS, BJBR, AMRT, PTMP, dan juga VAST ya. Dari sektoral, pemirsa, sektor keuangan tampak menguat 1,6%, kemudian disusul teknologi 0,9%, basic industries menyusul penguatan 0,5%, dan industri menguat di 0,62%. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana pembukaan bursa Asia pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini, pemirsa. Baik, kita akan ulas bersama terkait dengan bursa Nikkei. Ini tampak dibuka melemah 0,19% penurunannya, kemudian STI melemah 0,11%, dan kemudian Kospi menguat 0,4%, Hang Seng menurun 0,74%. Dan berikutnya, pemirsa, kita juga akan melihat tiga saham pilihan yang direkomendasikan pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama, di sini ada WIRG direkomendasikan buy, kemudian juga ada Cuan dan juga ada Medco, masing-masing dengan rekomendasi buy. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, tadi kalau kita lihat ataupun cermati dalam pembukaan perdagangan di IHSG ini cukup menarik bahwa dari sektoral justru ini sektor keuangan memimpin penguatan pagi hari ini di peningkatannya 1, sekian persen, kemudian disusul dengan sektor teknologi. Yang Anda lihat seperti apa Pak prospeknya untuk sektor keuangan? Kalau sektor keuangan, balik lagi tadi ya, kalau misalnya kita pisahin ke performing banks yang bank-bank besar itu ya, saya rasa sih relatif mungkin masih menghadapi headwinds ya, atau tantangan ke depan, terutama dari ketatnya likuiditas gitu ya. Jadi karena relatif likuiditas terhadap 4 bank atau 5 bank besar itu karena relatif lebih liquid ya, sehingga kita mungkin konsentrasinya agak lebih cenderung ke bank-bank besar sih. Tapi sejauh ini rasanya tantangannya masih cukup besar sih. Baik, terkait dengan berita terbaru gitu ya Pak dari Danantara ini, kabarnya akan kemudian juga terkait dengan pemerintah sendiri nih menaruh APBN sebagian di Himbara untuk kemudian menyalurkan uang terhadap pendukungan dari Koperasi Desa Merah Putih. Anda melihat ini punya cukup sentimen yang berarti untuk saham-saham perbankan big caps atau seperti apa nih Pak Chandra? Relatif mungkin dampaknya relatif kecil ya terhadap kalau dilihat dari sisi perbankannya, karena mungkin size-nya kan waktu itu berbasis 400 triliun gitu ya, kalau misalnya dibandingkan terhadap portfolio size daripada keempat bank BUMN itu mungkin jumlahnya relatif kecil secara percentage. Tapi yang diinginkan oleh Danantara atau / negara itu kan justru trickle down effect ya, atau impact secara keseluruhan, karena penyaluran pinjaman ini langsung dilakukan di akar rumput sih, di level yang paling bawah, which is basically koperasi. Sehingga mungkin dampaknya terhadap social welfare lah ya, daripada instead of GDP growth secara nominal, tapi secara social welfare bisa menyentuh lapisan yang paling bawah sih. Mungkin arahnya lebih ke situ sih. Baik, baik. Pak Chandra, saya juga ingin kemudian mereview sedikit tadi kalau di top gainers ini tampaknya saham-saham Prajogo Pangestu juga masih cukup mendominasi di jajaran top gainers. Review Anda seperti apa nih Pak? Kalau kita bicara stok-stok seperti itu ya, jadi Prajogo Pangestu atau kita sebut konglomerat inilah, konglomerat stocks ini
kalau kita lihat dari sisi valuasi itu memang sudah beyond daripada fundamentals ya. Jadi kita bicara PE udah triple digit gitu. Jadi agak susah untuk dilihat dari sisi fundamentalnya apakah memang harga sahamnya itu make sense atau enggak. Sehingga akhirnya memang stok-stok seperti ini mungkin bisa dilihat sebagai highly spekulatif ya. Baik. Jadi flow daripada sejauh ini mungkin masih positif karena kalau kita lihat market trading value per hari itu masih di atas 9, mungkin kadang-kadang 10 triliun sehingga liquidity relatif mungkin masih bisa mendukung saham-saham yang highly spekulatif ini sih. Baik. Kalau kita ulas juga terkait dengan saham-saham yang baru IPO, kemudian kemarin ARA berkali-kali begitu ya, seperti CDIA, kemudian juga koin yang masuk papan pemantauan khusus. Tapi kemudian sudah masuk papan pemantauan khusus, khususnya untuk CDIA permintaannya tetap aja tinggi begitu, Pak Chandra. Reviewnya seperti apa sih? Investor harus bersikap seperti apa terhadap saham-saham tersebut? Kategorinya sama dengan kawan-kawan yang tadi sih sebenarnya, menjadi highly spekulatif karena kalau kita lihat balik lagi tadi fundamental kita coba breakdown, relatif nih nggak ketemu gitu ya antara fundamentals dengan share price gitu, sehingga balik lagi tapi kalau saham harganya naik ya harganya naik gitu kan. Tapi apakah itu menjemberkan value belum tentu. Jadi balik lagi sejauh ini mungkin likuiditas masih menunjang spekulatif stok seperti itu sih. Baik, valuasi yang sudah terlalu tinggi, tidak terlalu menggambarkan fundamental, tapi likuiditas masih bisa menjadi optimisme begitu ya untuk penguatan harga saham-saham tersebut. Kita bahas terkait dengan saham-saham pilihan yang tadi sudah kita tampilkan di layar televisi, Pak Chandra, terkait dengan rekomendasi WIRG nih. Seberapa menarik WIRG dari sektor teknologi ya untuk kemudian menjadi pilihan investasi? WIRG mungkin karena mungkin terkait dengan government ya, push mau nge-push technology development including internet speed. Kalau itu pick up harusnya mungkin WIRG sebagai company yang bergerak di ekosistem itu mungkin bisa terdampak positif sih. Baik, dukungan ataupun regulasi dari pemerintah bisa jadi katalis positif untuk WIRG, support di 103 dan resistance di 125 ya. Kita ke cuan, Pak Chandra, ini direkomendasikan juga untuk buy, untuk cuan proyeksinya seperti apa? Cuan mungkin lebih masuk kategori yang spekulatif tadi gitu ya. Jadi dengan market liquidity yang masih cukup positif, bisa diharapkan memberikan momentum positif. Tapi kalau kita balik lagi, fundamentals mungkin agak nggak terlalu klik ya. Baik, secara teknikal dan juga likuiditas, cuan boleh menjadi opsi. Untuk Medco, rekomendasinya seperti apa, Pak Chandra? Tadi kita bicara positif terhadap harga minyak maupun energi. Jadi mungkin ini salah satu stok yang masuk ke dalam kategori tersebut, di mana mungkin di harga minyak yang sedang naik memberikan positif momentum sih. Baik, Pak Chandra, saya juga ingin sedikit menyoroti terkait dengan saham SMMA yang kemarin koreksi dalam 12,56%, kemudian juga saham-saham yang cukup besar begitu ya kontribusinya terhadap IHSG seperti SMMA, tadi juga ada DSSA. Ini proyeksinya seperti apa sih Pak? Akan melanjutkan downtrend atau kemudian akan ada retracement atau penguatan kembali nih, Pak Chandra? Ini stok mungkin yang paling susah ditebak kali ya, karena kalau tadi saya coba lihat fundamentals again, di luar jangkauan fundamentals, kalau kita lihat coba dari technical juga gambarnya nggak terlalu bagus ya. Jadi terus terang aja benar-benar kayak market forces gitu loh. Jadi buat kita agak susah sih untuk menentukan arah daripada SSMA ini. Baik, Pak Chandra, singkat saja begitu ya terkait dengan proyeksi IHSG pada hari ini, support dan resistensi akan seperti apa? Sejauh ini kelihatannya positif, tapi mungkin di dalam jangka menengah atau pendek kita rasanya kok market harusnya ada technical correction ya. Terutama karena kita lihat mungkin sekarang belakangan ini ada beberapa result yang akan keluar. Sejauh ini result yang keluar relatif nggak terlalu bagus dengan mengingat waktu di second quarter ada lebaran. Biasanya lebaran tuh menjadi booster, tapi kelihatannya dari beberapa company yang sudah mengumumkan laporan keuangan, booster itu agak soft sebenarnya. Jadi ada agak prone untuk correction sih market sebenarnya.
Baik, untuk IHSG sendiri untuk perdagangan hari ini bisa diproyeksikan positif, tapi dalam jangka menengah ada potensi koreksi mengingat sentimennya tidak terlalu kuat walaupun dari dari mancanegara begitu ya, ini ada optimisme yang cukup signifikan terkait dengan katalis tarif antara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Tapi kemudian dari dalam negeri ini juga udah mau mendekati Lebaran dan belum ada sentimen yang terlalu berarti begitu ya. Terima kasih banyak Pak Chandra untuk berbagai insights menarik dan juga informasi yang sudah dihadirkan di Market Buzz. Pak Chandra Pasaribu selaku Head of Research Analyst dari PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Market Buzz IDX Channel, Pak. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai update informasi lainnya dan kita akan bergabung dengan rekan Fajar Wayong. Baik Fajar, usai jeda berikut ini kita akan ada informasi apa lagi nih? Ya, informasi seputar emiten pemirsa dan juga Ocha, salah satunya adalah saham Unicharm Indonesia atau UCID yang mencapai level terendah di sepanjang masa. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini.